Halo Weni, apakah suara kakak terdengar? Kata-kata legend dari guru. Kedengeran? Kedengeran ya? Iya, Oke, oke. Kalau nggak kata-kata itu apa biasanya? Apakah layarnya sudah terlihat? Tuh, kata-kata legend ya. Kalau kita udah offline tuh kita nggak dengar suara itu lagi nanti. Oke. Sorry ya kakak agak telat 1 menit. Kita langsung mulai aja. Panas banget hari ini ya. Ya, kakak belum join di sini. Coba kakak join dulu. Ah, suara kakak noise nggak? Kemarin kan ada zzz gitu ya. Ada nggak? enggak, Kak. Enggak. Nggak ada ya, aman ya. Atau mungkin, atau kenapa juga tiba-tiba udah bisa gitu. Oh iya, Kak. Iya, kenapa? Eh, Boleh nanya soal nggak, Kak? Tadi siang barusan ulangan turunan Boleh? trigonometri. Terus Oh, ada satu soal yang nggak bisa. boleh, boleh nanya aja. Iya, saya kirim ya, Kak. Boleh. Ulangan trigono, maksudnya PAS kah? Atau gimana? Ulangan harian, Kak. Oh, ulangan harian. Mate minat, maksudnya trigono kah? Atau ngulang materi SMA Eh, 1 2? Kalau turunan trigonometri emang baru kelas 12, Kak. Oh, Kalau turu. kelas Oh, 11 cuma ah, aljabar. ya, ya, oke, oke. Kakak dengernya topiknya trigono gitu. Ternyata turunan ya. Turunan trigono, ya. Oke, boleh. Fisikanya aman nggak? Ini kelas 12-nya. Itu sih, Kak. Yang apa? Agak kurang suka sama yang ngajar. Oh, oke. Jadi Soalnya nggak jelas tuh. materinya juga nggak terserap gitu. Iya, kurang maksimal sih, Kak. Mhm. Dari listrik, magnet sampai induksi juga sama sekali kurang ya, berarti. Iya, kurang. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu penting loh. Itu yang penting malahan. Tapi yang di akhir tuh udah ya penting sih sebenarnya. Penting-penting. Ya, fisika cuma 13 soal soalnya. Kalau nggak bisa satu topik, sayang gitu loh. Maksud kakak gitu. Nggak apa-apa, nanti kita kalau udah kelar kelas 11 kan kita masuk kelas 12 materinya nanti kita post di situ lebih dalam aja. Nggak apa-apa. Oke, sudah si share belum ini? Di mana? Di WA kah? Atau di Zoom? Di Zoom bisa send gambar kalau nggak salah ya? Udah, Kak, lewat WA. Oke, sebentar. Yang nomor 7, Kak. Kelihatan nggak, Kak? Nomor 7. Oh, Paling bawah. oke, Iya. oke, boleh. Ya, bisa, bisa, bisa. Em, Kamu udah coba pakai itu? Apa namanya sih? L-Hospital? Udah dicoba? Udah. Dari nggak dapat juga? Itu Enggak. limit X menuju 0 ya? Iya, Kak. Oke, oke, sebentar. Maksud nggak dapat itu salah atau gimana jawabannya? Eh Ngestak di tengah. Oke, coba nanti kakak buatin sebentar. Forward dulu ke sini. Turunan trigono. Ya, kalau ya UTBK ada sih, tapi turunannya aja. Oke. Kakak belum share. Oke, coba share screen. Oke, sekarang sudah? Udah, Kak. Udah ya. Kita di mana? Di sini deh, coba buat yang baru aja. Mari kita lihat nomor 7. Lu salvo nama orang ini. Oke, sebentar ya. Oke, kayaknya bisa, bisa jelas-jelas. Oke, limit X menuju 0 untuk sin dan coba kalau kita pakai L'Hopital coba ya. Nih ya. Kalau sin 2X diturunin jadi apa ini? Dua, sin 2X. 2 cos 2X. Iya. Jadi di sini 2 cos 2X, terus di sini
3 cos 3x gitu ya, ditambah 4 cos 4x dikurang 9 cos 9x dibagi dengan cos 0 berapa? 1 ya, bisa kayaknya. 2 sin, jadi 2 kali sin x diturunin jadi 2 cos x. Kalau sin 2x min 2 cos 2x. Nah, kalau kita kan kalau setelah L'Hopital kita apa ini? Setelah kita turunin ya masukin aja x-nya 0 kan. Ya tapi bawahnya nggak bisa ya, per 0 jadi tak terdefinisi. Tapi keren sih yang buat soal, berarti dia paksa kita nggak boleh pakai ini L'Hopital ya. Kalau kita masukin cos 0, bawahnya jadi 1. Jadi 2 dikurang 2 jadi nggak bisa ya. Ya kalau nggak bisa terpaksa kita pakai itu, sifat-sifat trigono. Kalau kita pakai sifat trigono gimana? Yang bisa kita coret dengan bawah, minimal dapat itu. Gitu, kira-kira aja. Yang atas kan itu kan banyak ya, penjumlahan, pengurangan. Itu kalau kita hitung nanti, yang nanti muncul kira-kira bisa sin 2 sin x min sin 2x. Itu yang susah di situ ya. Tapi kakak yakin di situ aja caranya, nggak jauh-jauh dari sana. Cuman itu yang perlu kita cek satu-satu. Kalau L'Hopital nggak bisa, berarti ya itu ya. Kalau sin, sebentar. Kalau kita lihat pola di bawah, itu kan 2 sin x dan sin 2x. Berarti kayaknya ada hubungan dengan ini ya, sin 2x dengan sin 4x. Coba sin 4x kita ganti jadi 2 sin, coba ya. Jadi limit x menuju 0 untuk sin 2x ditambah 2 sin 2x cos 2x, betul ya? Nah, oke, coba sin 2x kita jabarin juga. Jadi 2 sin x cos x ditambah 2 sin 2x cos 2x ditambah ini sin 3x nih, coba dibiarin dulu deh. Terus kita bagikan dengan 2 ya untuk 2 sin x min sin 2x. Itu duanya bikin kesel ya sedikit. Kalau cos 2x, ya karena kan di sini kan sin 2x-nya kan hilang duanya kan. Jadi kayaknya dari sin 2x, dari cos 2x bisa kita anuin sesuatu. Kalau cos 2x dengan cos gitu, cos 2x identitasnya apa Widi? Masih ingat nggak? Ada 3 tuh. 2 cos kuadrat x min 1. Ya, ini yang kita pakai ya. Karena sin-nya dia mau tetap sin 2x gitu. Jadi 2 sin x cos x ditambah 2 sin, oh nggak bisa ya. Tak pikir setengah. Kalau setengah bisa. 2 sin 2x dikali 2 cos kuadrat x min 1. Coba ya. Kalau ini kita hitung nanti 2 sin 2x dikali 4 cos kuadrat x min 1. Ini kalau kita masukin cos 0, ya nah, biarin. Yang penting duanya kali masuk gitu kan hilang. Yang penting kan kita maunya itu ya. Kita maunya kan ini. 2 sin x, ini cos x-nya kalau kita masukin kan bisa habis. Gitu. Ditambah 2 sin, tapi nanti yang bagian kiri gimana ya? Sebentar ya. Sebentar. Sin 2x dikali 4 cos kuadrat x min 2. Kalau yang ini sin 3x min sin 9x dibagikan dengan 2 sin x min sin 2x. Kalau kita masukin, nggak bisa ya. Kalau kita turunin, bisa juga. Kalau kita masukin cos 0, itu nanti bawahnya juga jadi sin 0. Jadi 0, nggak bisa. Sin 0, bisa ya, bisa. Bisa. Tapi nanti bagian kiri bagian kanannya yang agak kacau. Ini kalau kakak bagi bisa ya. Maksudnya dipisah gitu. Ini dibagi dengan 2 sin. Nah, ini kalau kita masukin 0 kayaknya bisa ya. Jadi sin 0, 0 jadinya loh. Tapi nggak apa, berarti 0. Yang penting kan penyebutnya nggak boleh 0 ya. Dibagi dengan 2 sin X min sin 2X. Kalau kita masukin 0 untuk, berarti ini limit juga ya. Berarti ini limitnya udah terpisah. Jadi ditambah limit X menuju 0.
Kalau ini kita masukin ya cos 0 1 memang, tapi kan sin 0 0 habis kan gitu. Kalau ya di sini 0, kalau di sini kan sin 0 juga 0. Tapi bawahnya kan nggak 0 kan? 2 kali sin 0 0, ya 0 juga ya, nggak bisa. Yang pusingnya di sini sih identitas sih. Itu aja yang putar-putar di situ aja sebenarnya. Cari sampai yang tepat gitu. Kalau sebentar, ini sin X ya. Typo ya. Coba kalau dari awal kita ubah 2 sin X cos X dulu deh, misalkan ya. 2 sin X cos X misalkan. Dari awal. Jadi di sini 2 sin X cos X. Terus nanti kan 2 sin X-nya dikeluarin jadi 1 dikurang cos X. Kalau kita masukin 0 ya 0 juga bawahnya ya. Sin-nya sekarang. Oke. Coba ya kita hapus ini kan tadi gagal nggak bisa. Jadi kalau kita pecahin satu-satu kayaknya bisa ya. Jadi limit X menuju 0 untuk 2 sin X cos X per 2 sin X dikali 1 min cos X. Ini kan nanti habis gitu. Di sini 3 sin 2 sin 2X. Nah, sin 2X kan berarti 2 sin X cos X. Aduh ribet ya. Dikali cos 2X dibagi 2 sin X dikali 1 min cos X. Dan nanti sin-nya coret habis. Gitu. Karena sin-nya membuat 0 kan. Gitu. Kita mau hilangin sin-nya gitu. Nah, sin 3X gimana? Nanti kayaknya dari sini bisa habis. Dari sin 3X dikurang sin 9X coba. Nanti kalau kita apply sifat-sifat tuh biarin deh nanti aja ya. Yang depan dulu. Yang penting yang depan kelar dulu. Nanti ini akhir aja. Limit X menuju 0 ya. Nah, ini kan duanya juga habis. Jadi sisanya cos X per 1 min cos X. Cos 0 berapa? 1. Oh, nggak bisa juga ya. Kalau kita turunin, min sin X per 1 plus sin X. Kalau kita masukin 0, 0 per 1. Ya berarti 0 ya. Nah, kalau itu 0. Kalau ini gimana? Ini limit X menuju 0. Ini duanya nanti coret. Jadi sisanya 2 cos X dikali cos 2X dibagi 1 min cos X. Ini juga 0 kayaknya. Cos 0, 1. Iya. Cuman kalau kita turunin coba. Ribet ya. Kalau kita turunin gimana? 2 dikali cos X. Turunan dari cos 2X apa ini? Turunan cos X dulu ya. Min sin X dikali cos 2X. Ini kali 2 nanti di ujung ya. Baru ditambahkan dengan cos X dikali turunan dari min 2 sin 2X ya. Dibagi dengan 1 min cos X diturunin jadi sebentar. Tadi 1 min cos X diturunin jadi apa? Sin X ya. Jadi kan turun dari 1 kan 0 ya. Min cos X diturunin jadi turunan dari cos kan min sin. Turunan dari cos min sin ya. Jadi sin juga. Oh ya. Jadi sin X ini min 1 berarti ya. Ini kalau diturunin jadi 0, 1 diturunin jadi 0, min cos X diturunin jadi sin X. Kalau kita masukin, jangan masukin, nggak bisa. Coba nih sin 2X. Sin 2X kita jabarin lagi jadi 2 sin X cos X. Jadi kan nanti sinnya habis. Sisanya adalah min 2 cos 2X dikurang 4 cos kuadrat X. Nah, kalau kita substitusi 0, cos 0 berapa? 1. Jadi min 2, min 4. Min 6 gitu. Nanti ditambah. Nah, terus yang terakhir di sini. Limit X, nih berarti soal lain lagi ya, gitu untuk yang terakhir ini. Yang baru kita mikir lagi nih. Limit X menuju 0 untuk sin 3X min sin 9X per 2 sin X dikali 1 min cos X. Sin X-nya, sin 3X, sin X min sin Y. Gitu. Apa rumusnya ini masih ingat? Kalau sin cos apa jadi? Sin min sin jadi apa? 2 cos setengah X plus Y dikalikan sin setengah X min Y. Iya, betul. Nah, kalau kita masukin jadinya 2 kosinus dari 12X per, jadi langsung aja 6. Dijumlahin 6X ya.
Terus dari sin 3 kurang 9, oh min ya. Sin min kan jadi min ya. Jadi sin 6x per 2 sin. Nah, ini kan bisa, kalau kita nggak usah gini, bisa nggak sih, Weni? Bisa nggak kalau nggak usah ini, nggak apa-apa sih. Kita pisahin lagi gitu. Kita pisahin lagi aja, bisa nih. X menuju 0, untuk nggak usah pakai rumus sih, ribet juga. Per 2 sin X dikali 1 min cos X, terus dikurangin limit X menuju 0, sin 9X per 2 sin X dikali 1 min cos X. Ini kalau limit X menuju 0 untuk sin 3X per sin X berapa ini? 3, Kak. 3. Kalau cos 0, ya 1 nggak bisa ya. Cos 0 kan 1. Ya kayaknya perlu pakai rumus itu. 2 sin X dikali 1 min cos X. Kalau kita apain lagi nih ya? Kalau kita turunin deh. Tadi kan kayaknya sampai situ mentok kan kita turunin juga tuh. Tapi sinnya setidaknya bisa kita limitkan dulu. Jadi ini kita limitkan dulu. Yang jadinya 6 ya. Jadi 6 dikali limit X menuju 0. Ini min 2 coret jadi min 1. Jadi min 6 ya. Min 6 limit X menuju 0 untuk cos 6X per 1 min cos X. Kayaknya ini sih. Inti dari soalnya ini sih. Cos X per 1 min cos X. Gitu-gitu aja dari tadi polanya kita lihat. Jadi cos 6X per 1 min cos X, kalau limit menuju 0, kan jadinya, kalau kita substitusi kan jadinya 1 per 0. Nggak bisa. Kita turunin. Kalau L'Hopital jadi min 6 sin 6X per, nah turunan dari min cos X plus jadi sin X ya. Nah ini kalau kita masukin 0, nggak bisa. Kayaknya kakak salah dari awal deh. Ini kalau kita udah turunin, ini nggak boleh coret. Ini boleh coret. Ini boleh coret. Ini nggak bisa coret ya. Karena kita langsung masukin 0. Setelah turunin, kita harus masukin 0. Nah, ini berarti ini salah nih. Jadi dari awal nggak boleh gitu. Nggak boleh. Tapi ini saya lihat di catatan saya Boleh. tetap pakai limit, Kak. Iya, jadi nggak langsung disubstitusi, tapi masih limit X mendekati 0 dari F aksen X per G aksen X gitu. Yang bagian mananya? Setelah diturunin itu masih pakai limit, jadi nggak langsung disubstitusi 0. Jadi kayaknya boleh dicoret. Berarti kakak miskonsep di sana ya. Oke, 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 boleh, boleh. Berarti ini masih limit ya? Oh gitu, ya. Iya, Kak. Thank you, Weni. Kakak juga baru tahu. Karena, ya, itulah lemahnya menghafal. Oke, jadi di sini jadinya berapa? 6 ya. Jadi minus 216, positif 216. Nah, berarti tadi yang ini dijumlahin semua. Berarti min 1, tadi ini berapa ya? Min 6, min 7, min 7, 2, 2 berapa? 209 harusnya. Ada jawabannya nggak, Weni? Itu uraian, Kak, tadi. Oh, Ryan ya. Iya. Ya, kayaknya seperti ini. Ya, maksudnya gambarannya seperti ini. Kalau perhitungan detailnya nanti Weni buat sendiri. Tapi setidaknya kayak gini sih kira-kira. Tetap, karena kalau kita lihat yang membuat nolnya apa sekarang gitu aja. Itu yang mau kita hilangkan. Biasa kalau di limit kan gitu. Gitu sih. Gimana, Weni? Udah paham? Iya, paham, Kak. Ya, oke. Jadi kakak dapat satu hal baru dari Weni nih. Kalau setelah kita L'Hopital, tetap ada limit ya. Oke, oke, mantap. Oke, sudah terjawab ya Weni ya. Oke, oke, mantap. Keren dong soalnya ya. Ya, oke. Oke. Ada lagi Weni yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Ada, oke. Tadi Weni buat caranya gimana? Tadi nggak kepikiran sepanjang itu sih, Kak. Yang Ya, saya uraikan jadi 2 sin X cos X gitu. Tapi bingung nyaret-nyaretnya gimana. oke, yang bagian bawahnya udah dijabarin berarti. Udah dikeluarin sampai ketemu 1 min cos X. Iya, udah. Ya, kalau sampai situ udah harusnya bisa.
Kalau teknik yang dibagi-bagi ini tahu kan ya? Iya tahu Kak, tapi tadi saya nggak gitu. Oke, oke, oke. Ya, intinya itu sih sebenarnya ya. Oke, nah, keren juga soalnya. Oke lah, kita kalau gitu kita balik ke soal kemarin peluang ya. Nah, kalau ini mau request masuknya selain peluang, boleh nanti kakak siapin juga kalau ada. Kita ke Super Pro. Agak agak gimana gimana gitu sih kalau pakai nama Super Prof ya. Ya, dari peluang kita masuk ke peluang. Kayaknya kita udah masuk ke soal ini. Oke. Em, ya kayaknya nomor 14 sudah. 15 kayak belum ya. 15 belum. Ya 15 sudah dicoba ini. Belum Kak. Belum. Mau coba dulu atau bahas? Saya coba dulu aja. Boleh. Nomor 16. Nomor 16 gak usah deh ya. Karena udah ada jawabannya gitu. Tapi coba kita baca dulu. Dia punya kita tiga kartu, satu, dua, tiga. Jika ia memilih, oke. Ia memilih satu, terus dicatat tidak dikembalikan. Terus ia milih satu lagi, dicatat tak dikembalikan. Ruang sampel percobaan Andi adalah semua jenis kemungkinan diambil. Ya, dipilih satu kartu, dicatat tidak dikembalikan. Diambil satu, satu. Diambil dua, dua. Catat tidak dikembalikan. Ruang sampel. Ruang sampel itu total kejadian yang mungkin kalau kita mengambil. Tapi kan di sini, oh ya betul ya, dari langkahnya itu dia cuma memilih dua kartu ya. Ia memilih satu kartu, dikembalikan satu kartu. Ia memilih satu kartu lagi, yang berarti cuma dua ya. Berarti ambil satu, ambil dua, sudah. Ambil satu, tiga, nah, gitu. Bisa lah ya, kaidah ini. Coba nomor 15 dulu ini.
Oh iya, Weni. Untuk kemarin kakak ada bilang ke Weni juga yang paket kakak ada project buat paket soal tryout ada 3. Weni mau pilih yang mana? Bebas deh. 1, 2, 3, random aja biar kakak siapin. Dua mungkin Kak. Kedua. Ya, kalau Iya. ya oke. Kalau 2 fisikanya susah tuh kalau kakak ingat. 2, 3 tuh fisikanya susah. Nanti kakak kakak siapin ya. Mau TKA atau satu satu mapel atau 2 mapel atau gimana Weni? Kimia bio mau juga? Boleh. Oke, oke. Nanti kakak siapin ya. Hmm, kedua ya. Eh, em, hmm, ya boleh. Fisikanya. Masih belum ketemu Kak. Oke, sama sekali nggak dapat jawabannya. Enggak. Oke, nggak apa kita bahas ya. Eh, kita mulai sebentar, sebentar. Oke, nomor 15. Dalam sebuah ruangan terdapat 2 wanita dan 5 pria duduk berjajar. Tentukan peluang kedua wanita duduk berdampingan. Oke, dia mau 2 wanitanya duduk berdampingan. Berarti itu apa namanya kejadian yang kita inginkan. Gini, kalau peluang kan kita perlu cari kejadian per sampel gitu ya. Sampel itu ya semua total kemungkinan gitu dari 7 orang itu kalau kita arrange satu per satu, berarti kemungkinannya ada berapa banyak Weni? 7 faktor ya. Iya. Kalau kejadiannya, kalau kita mau menyusun 2 wanita yang berdampingan gitu. Jadi kan gini, ada 7 orang, 1, 2, 3, oke. Yang 2 ini harus paket, harus selalu berdampingan gitu. Jadi ini punya 2 faktorial cara untuk duduk. Ada 2 cara gitu ya. Kalau nggak di kiri yang di kanan gitu. Tukar posisi aja kalau 2 cewek ini. Ya sisanya dengan cowok berarti dianggap, ini kan dianggap sebagai satu kesatuan. Ya kan ini cowok, ini cewek misalkan X tadi ya, di sini cowoknya ada 5. Nah, berarti kan total ini ada 6 unsur gitu ya. Ada 6 unsur. Nah, 6 unsur ini kan bisa aja bolak-balik gitu. Berarti kalau kita mau bolak-balikan itu, berapa kemungkinannya, Weni? 6 faktor ya. Nah, dikali lagi dengan si 2 faktorialnya ya. Gitu. Karena cewek kan juga bisa berpindah kiri kanan gitu. Nah, udah berarti 6 faktorial per 2 faktorial gitu. Jadi 6 faktorial, 2 faktorial per 7 dikali 6 faktorial, coret-coret jadi 2/7. Ya, itu kalau 1/7, oh 2 per, oke betul. Tak pikir tadi 1/7, ya salah baca. Oke, yang A, paham Weni? Paham Kak. Oke, sekarang yang B. Tentukan peluang masing-masing wanita duduk di paling ujung. Sebenarnya bisa kita pakai itu loh.
apa namanya, peluang komplement. Jadi di luar itu bisa kita cari dulu. Kita cari apa? Peluang masing-masing wanita tidak duduk di ujung. Tapi itu ribet ya. Justru paling gampang ini ya, wanita duduk di paling ujung. Kalau wanita duduk di paling ujung, nah peluang kan punya dua ya. Kita mau bandingkan kejadian dengan sampel. Sampelnya tetap 7 faktorial ya, karena kan kita mau orange 7 orang gitu. Kalau kejadiannya kita inginkan itu ceweknya tuh duduk di paling ujung. Sisanya cowoknya di tengah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung ini kejadiannya berapa? Oh ini. Sama kayak yang di atas nggak, Kak? Masa sih? Yang ini sebentar, kan. Ya, yang X dengan yang X, oke lah, betul, 2 faktorial kan. Nah, sisanya gimana? Apakah masih 6 faktorial? Enggak kayaknya, Kak. Jadi, nah tinggal berapa? Sisanya mungkin 5 faktorial. Iya, karena tiap cowok itu, 5 cowok itu kan bisa aja range 5 kali. Tapi ceweknya nggak bisa lagi. Ceweknya cuma bisa, kalau nggak paling ujung kiri, ya ujung kanan. Dua itu aja, makanya 2 faktorial. Tapi dia nggak bisa ikutan berpindah posisi. Itu karena kan syaratnya udah pas mentok di ujung gitu. Nah, dia bukan berdampingan. Kalau berdampingan seperti ini, sekotak ini, sepaket ini bisa pindah-pindah, pindah-pindah kan gitu. Tapi yang kejadian ini nggak bisa gitu. Jadi 5 faktorial dikalikan 2 faktorial. Jadi 5 faktorial, 2 faktorial per 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Ini coret habis. Jadi 2 coret lagi 1/21. Betul nggak sih? Nah, betul ya. Sampai sini paham ini? Paham, Kak? Ini nggak paham gimana tadi? Ya bingung ngacaknya itu tadi. Oh, oke, di kaidahnya ya. Oke, oke. Kita lanjut. Nah, tadi nomor 16 apakah sudah paham? Iya, paham, Kak. Sudah paham lah ya. Oke, karena kakak pikirnya kok diambil dua ya memang dua ya, karena soalnya diambil satu terus satu lagi cuma dua diambil bukan tiga ya. Jadi sampelnya pasti dua pasang gitu. Enggak satu dua ya satu tiga, kalau enggak dua satu dua tiga tiga satu tiga dua gitu. Karena kenapa nggak bisa sama? Karena diambil nggak bisa balik lagi. Gitu. Jadi nggak mungkin satu satu atau dua dua tiga tiga. Ya, lanjut ke peluang komplement. Ah, gampang nih. Kalau dia tidak lulus 2/7, yang lulus berapa ini? 5/7. Ya, dikurangin aja dengan satu. Jadi satu dikurang 2/7 ya. Yang nomor 18. Dua kelereng diambil secara acak dari kantong yang berisi 3 merah, 4 biru, 5 hijau. Tentukan peluang terambil kedua kelereng bukan hijau. Kalau kalau ini ya, keduanya bukan hijau. Komplemennya apa ini? Atau negasinya gitu, ha, di matematika logika matematikanya. Negasi dari keduanya bukan hijau apa? Iya, warna selain hijau, Kak. Kalau gini, kalau dia kan mau ngambil dua kelereng nih, ya dua kelereng akan diambil. Nah, dia nanya peluang keduanya bukan kelereng hijau, berarti komplemennya ya peluang terambil kelereng hijau gitu kan ya? Betul ini? Oh iya, paham, Kak. Paham ya? Nah, itu masuk Jadi kita cuma mencari itu aja gitu. Kita mencari itu terus dan tinggal satu dikurang itu nanti. Jadi kita cuma ya itu gampangnya kan gitu, mengambil dua kelereng hijau. Kalau kita ikutin alur ini, ya kayak soal sebelumnya itu kakak kalau salah ada kayaknya ya. Kalau kita ambil keduanya bukan hijau, berarti nanti banyak kemungkinannya gitu. Oh bisa terambil kelereng merah, kelereng biru. Nanti merah, biru, berarti cuma dua ya. Kalau nggak merah biru, biru merah, merah merah, biru biru gitu. Tapi banyak juga ada 4 nanti. Jadi gampangnya adalah kita cuma mencari peluang terambil keduanya hijau. Gitu. Itu komplement ya. Berarti berarti bukan negasi sebenarnya ya. Ya komplement bukan negasi. Tapi gimana sih bedainnya? Tapi paham lah ya. Gitu. Oke. Jadi P aksennya adalah keduanya hijau gitu. Keduanya hijau. Jadi kita cuma perlu mencari ini aja.
P aksen, P komplement. Caranya adalah ya kita seperti biasa ya. Kalau kebaca dulu, diambil secara acak dari kantong nah dia nggak bilang kan dia ngambilnya satu persatu atau dua sekaligus. Ya kita anggap aja dia ambilnya dua sekaligus. Jadi satu kali pengambilan diambil dua kelereng. Nanti peluangnya adalah mengambil, coba ini berapa kejadiannya? Berapa kombinasi berapa? Hijaunya ada 5 nih. 5 hijau. Oh, 5C2. Ya, yang bawahnya sampelnya? 12C2. Ya, betul. 12 C2 udah gitu aja. Nanti kalau mau cari ini P komplement. Kalau dia kan dia nggak nanya P komplement, dia nanya P. Berarti P itu adalah 1 dikurang P komplement gitu. Nah, P komplementnya ini tinggal hitung ini berapa nih? 5 faktorial per betul nggak sih? Per 3, 2 ya kan? Ini 12 per 10, ini 2-nya bisa coret habis. Jadi 5 dikali 4, ya langsung aja 5 dikali 4 per 12 dikali 11. Coret 3, jadi 5 per 3, 3 ya. Nah, berarti peluang, itu kan peluang untuk terambil kedua kelereng hijau. Kalau peluang tidak terambil keduanya tidak hijau, gitu. Jadi 1 dikurang 5 per 3, 3. Jadinya 28 per 3, 3. Gitu. Kalau kita ikutin soalnya yang kakak bilang tadi itu nanti banyak kemungkinan. Kayak yang soal kemarin-kemarin itu. Kemungkinan pertama ini, kemungkinan kedua itu. Gitu. Jadi biasa di soal-soal SBM juga ada kayak gini. Kita lebih gampang mencari yang komplement. Gitu. Sampai sini Weni paham? Paham, Kak? Oke, kita lanjut ke, aduh lupa belum di copy. Sebentar. Aduh, apalagi tuh ya aneh-aneh soalnya ini. Nanti di bagian bawah tuh ada soal SBM kumpulan. Kayaknya di situ lebih seru nanti. Paste dulu lah, nanti lupa. Lupa pula. Oke, nomor 19. Kok dikit aja nih komplement. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Oke, kalau 2 buah dadu dilempar, ruang sampelnya ada berapa, Weni? 36. Iya, betul. Peluang muncul 2 mata dadu yang jumlahnya N dengan nah, kan capek kan kalau gini kan ya. Kalau kita mau cari 2 mata dadu, kalau kita 2 mata dadu kita lempar, muncul 2 mata dadu itu kalau jumlahnya N itu 4, 5, 6, 7, 8, sampai 11 itu kan capek kan. Kalau jumlahnya 4 nanti 1, 3, 2, 2 gitu. Kalau jumlahnya 5, cepat pokoknya sangat banyak gitu. Jadi tinggal kita hitung komplemennya aja gitu. Di luar dari ini, berarti apa? 1, 2, 3, dan 12. Lebih gampang gitu. Lebih efisien saja sih. Namanya juga kaidah atau peluang itu kan sebenarnya yang bisa dihitung manual, tapi kita belajarin tekniknya aja supaya apa efisien saja. Gitu. Karena sekarang kan ada software gitu. Nggak usah kita pakai teknik, software juga udah bisa satu-satu gitu. Karena dia bukan manusia, dia kan robot gitu. Nah, kalau kita mau hitung jumlah mata dadu yang satu, ada nggak ini? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada berarti dimulai dari 2. Kalau 2 jumlahnya 2 berarti apa? 1-1. Oke, kalau 3, 2-1. 1, 2, 2, 1 sama atau beda? Eh, diikutin semua nggak sih, Kak? Ya, diikutin semua, betul. Karena berbeda ya, karena 2 jenis dadunya berbeda. Gitu. 2 jenis dadu. Jenis dadunya sama, cuman tetap dianggap 2. Gitu. 2 hal yang berbeda ya. Terus kalau 12? 6-6. Iya. Berarti totalnya ada berapa kejadiannya? 4. 4. Peluangnya 4 per 36 atau 1/9. Jadi peluang ini kan peluang yang komplemennya. Kita nggak mau cari peluang komplemen, kita mau cari P. Di P itu P komplemen dikurang, sorry itu balik. 1 dikurang P komplemen. Jadi 1 dikurang 1/9 itu 8/9. Betul nggak sih jawabannya tadi? Oh iya betul, 1/9. Sampai sini paham ini? Paham, Kak? Oke. Oh sorry kakak lupa nanya.
Ya, mau coba Weni. Coba deh, nomor 20 mau dicoba dulu. Iya, Kak. Oke, boleh silakan. Kalau frekuensi harapan tuh sama dengan peluang biasa, cuma dikalikan dengan berapa banyak kejadian, berapa banyak pengulangan gitu. Sama dia. Weni jago biologi nggak, Weni? Nggak suka sih, Kak. Sama ya. Kalau kimia, Kimia masih boleh lah. dibanding fisika? Sebenarnya lebih suka fisika. Oke, berarti kita sama ya. Kalau dilihat soalnya, em, ya oke lah. Yang fisikanya, hmm, oh, ada dua soal nih. Kakak ada buat dua soal fisika modern. Dan itu belum ini pelajari kayaknya. Di at least bisa bener 18 lah gitu. 18 kalau ini bisa yang udah dipelajari ada 18. Hmm, ya, ya. Kalau matematikanya udah oke nih. Matematikanya udah sampai peluang juga kan. Nanti kan ya hari Weni maunya kapan? Saya Weni tryout-nya sendiri gitu. Bukan tryout sih sebenarnya, nggak jadi tryout jadinya ya, kayak latihan soal aja gitu. Gimana Weni? Nggak ada suaranya tadi? Ada batas waktu pengerjaannya nggak? Nggak usah, nggak apa-apa santai aja gitu. Terserah Weni aja gitu. Dan kalau misalnya Weni mau bahas, boleh nanti nanya di sini gitu, boleh. Nyicil-nyicil loh gitu, mana tahu nanya sekali pertemuan satu soal gitu boleh. Kakak yang buat pasti kakak bisa. Kakak kreasi sih sebenarnya. Ada beberapa soal yang kakak kreasi. Kalau fisikanya ada beberapa kakak yang ambil dari Holiday juga. Ada dari Survey juga gitu. Karena ini masih ingat soal yang ini nggak? Yang tabung U, terus ada satu di tiup gitu. Masih ingat nggak Weni? Iya, masih, Kak. Nah, itu dari Survey loh. Itu dicomot dari Survey. Kakak juga terkejut. Wah, pas kakak buat soal tryout itu, cari-cari di Survey, persis gitu. Persis loh. Ya, tabung U ditiup salah satu ujungnya gitu. Itu dari Serway gitu, dari buku Serway. Di ini sedikit bocoran aja sih. Kebanyakan memang soal-soal konsep itu dari itu, buku-buku Fundamental of Physics.
kayak holiday, kayak survey gitu, gitu. Jadi kalau ini pernah latihan itu konsepnya pasti udah oke sih. Juga konsep fisika terkuatkan karena itu holiday. Basic dari semua universitas kan itu holiday, survey. Itu sih. Oke, udah siap belum ini nomor 20? Udah, Kak. Sama jawabannya? Sama. Oke, mau dibahas? Iya, boleh, Kak. Dari angka 1, 3, 4, oke, ada berapa nih? Ada 8. Akan 7. 7 angka akan dibentuk bilangan ratusan berbeda. Peluang bilangan yang terbentuk bukan genap. Sama aja sih ya. Mau cari yang bukan genap berarti apa? Kita cari ganjil. Kalau kita lihat dulu lah ya, tergantung dari angka-angkanya juga nih. Dari angka-angkanya supaya dia genap, kan cuman 4 dan 8 bagian ujungnya kan. Bagian satuannya. Ya berarti itu lebih gampang ya. Ya, coba kita cari yang genap dulu. Ya, berarti kalau misalkan yang bukan bilangan genap itu P, berarti kalau kita mau cari yang bilangan genap, berarti P komplementnya. Gitu. P komplementnya berarti, nah kejadiannya dulu. Kalau kita mau bentuk bilangan ratusan, sub. Kalau dia mau genap, berarti satuannya kalau nggak 4 ya 8, berarti ada 2 angka di sini. Ya kan? Kalau untuk berbeda ya, ada kata-kata berbeda di sini. Jadi kalau bagian puluhannya ada berapa ini? 5, Kak. 5 atau 6? Oh iya, 6. 6 ya. Kalau ratusannya? 5. Iya, gitu. Kalau dikali semua jadi 60 ya, 60 ya. 60 itu yang kita inginkan tuh, yang mau terbentuk. Nah, tapi kalau sampel totalnya berapa ini? 7 kali 6 kali 5. Iya, betul. 7. Jadi nggak usah kayak gini kayaknya ya. 5 dikali 6 kali 2, terus 7 dikali 6 kali 5. Yang bisa dicoret nih. Habis-habis jadi 2/7. Itu kalau terbentuk bilangan genap. Jadi kalau bilangan ganjil, bilangan bukan genap, berarti P 1 dikurang P komplement menjadi 1 dikurang 2/7 itu 5/7. Betul ya? Sama jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal-soal frekuensi harapan. Nomor 21. Pemain sepak bola sebagai striker, salah seorang harusnya ya, mengalami kemungkinan cedera 0,3 atau 30%. Dari 30 pesepak bola sebagai striker, jumlah yang diperkirakan akan mengalami cedera. Oke. Ya, kayaknya udah terspoiler dari jawabannya ya. Dia dikalikan aja kan gitu. Ya, betul. Karena kita udah tahu peluangnya. Peluang satu orang pemain cedera itu cedera atau cedera, Weni? Pakai I enggak sih, Kak? Kakak lupa juga nih. Sebentar ya. Aduh, aduh dasar memang. Cedera atau setahu kakak cedera sih. Setahu kakak berarti dulu memang PBM-nya memang low sih. Kan BBI di cedera. Oh iya, ini yang salah. Kakak yang benar. Ya, cedera itu tidak baku. Ya. Yang baku itu cedera ya. Berarti kakak betul di sini ya. Ya, cedera yang betul. Ya, ini juga low PBM nih ya. Ayo dipelajari lagi tuh. Kata baku. Tadi ya di kuliahan juga masih ada tuh nanti TTKI. Diulang lagi sama dosennya gitu. Oke, berarti ya sama ya. Berarti 0,3 dikalikan dengan perulangannya ada berapa. Jadi kalau satu orang cederanya 30%, jadi kalau dari 30 orang, kira-kira berapa orang yang bakalan cedera? Nah, berarti dikalikan aja dengan peluang cedera tadi. Dikali 0, dari 30 orang itu dikalikan 0,3 gitu. Jadinya 9. Jadi diperkirakan. Jadi ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat ideal perhitungan yang tidak tidak real gitu. Namanya juga masih materi SMA ya. Kalau sampai sini ini paham? Iya, paham, Kak. Oke, nomor 22. Peluang seorang pemancing gagal itu dalam satu lemparan kail adalah 0,25. Kalau dia gagalnya 0,75, kalau dia tidak gagal berapa ini? 1 minus 0,75. Betul. Jadi dari 0. Oh, berarti itu pertanyaannya A ya, betul sama. Berarti betul.
kalau dia sukses mendapat ikan dalam satu lemparan kail tuh 0,25 atau 25% ya, atau seperempat. Jadi kalau dalam itu kan tadi satu lemparan kail dia peluangnya mendapat ikan itu 25%. Jadi kalau dia 80 kali lemparan, kira-kira peluangnya berapa ini? Dikali aja ya gitu. Jadi 0,25 dikali 80. Jadi ke seperempatnya. Seperempat dikali 80 tuh ya 20. Jadi dari 80 lemparan kail, dia cuma dapat ikannya 20. Gitu. Oke. Oke, mantap. Coba kalau nomor 23 dalam nggak lengkap nih soalnya ya. Sorry ya, maaf. Nggak lengkap. Mungkin salah ketik waktu itu. Tercrop. Aduh, oh sayang banget di sini ternyata ya. Oh iya, betul. Coba kita balik ke bawah. Bukan tercrop ya, memang pengetikannya kayak gitu. Supaya menghemat waktu itu ya. Oke, berarti ini kita udah selesai nih untuk materinya. Tinggal latihan soal di bawah aja tuh. Sebentar ya, kayak kecil dulu ini. Kalau nggak nanti nggak kelihatan. Oke, nomor 23. Dalam perjalanan di ruas jalan, kemungkinan pengendara mengalami kecelakaan ringan adalah 5%. Kalau cedera berat, itu 3%. Di antara 400 pengendara yang melalui ruas jalan itu, kemungkinan pengendara yang tidak. Kalau cedera ringannya 5%, kalau cedera beratnya 3%, maka total yang mengalami cedera berapa persen, Weni? Pokoknya cedera gitu. 8%. Betul. Jadi yang tidak cedera berapa? 92%. Ya gitu aja. Nah, yang tidak cedera itu 92%. Jadi kalau ada 400 pengendara yang tidak terkena cedera itu ya dikalikan aja dengan peluangnya tadi 0,92 gitu. Jadi 0,92 dikalikan 400, 92 dikali 4 ya betul 368 ya. Paham ini sampai sini? Iya, paham, Kak. Oke, coba nih nomor 24. Mau dicoba dulu nomor 24? Iya, boleh, Kak. Oke. Sekalianlah nomor 25 ya. Dua soal. Eh, em, em, Udah, Kak. Oke, dua-duanya udah, jawabannya sama. Sama. Oke, mantap. Mau dibahas, Beni? Iya, boleh, Kak. Sebuah papan putar dengan bilangan 1 sampai 10, apa namanya? Roulette ya, ya enggak sih namanya? Roulette kan ya? Ya itulah ya. Diputar 150 kali. Oke. Frekuensi harapan atau yang kita inginkan itu kalau apa sih katanya? Menunjukkan bilangan bukan kelipatan 3. Kelipatan 3 berarti kan 369. Jadi dari 10 angka yang tidak kelipatan 3 ada 7 ya.
Yang ini 7 kan ya? Ya, 7. Ada 7 bilangan yang bukan kelipatan 3 itu. Ini yang mau kita inginkan gitu. Nah, peluangnya berapa jadinya ini? 7/10. 7/10. Jadi peluang kalau itu satu kali putaran gitu ya. Kalau satu kali putaran, peluang tidak tertunjuk gitu ya. Bilangan kelipatan 3 itu adalah 7/10. Itu kan satu putaran. Jadi kalau 150 putaran ya dikalikan aja dengan peluangnya. Gitu. Jadi 150 coret-coret jadi 105. Tuh. Itu untuk nomor 24. Kalau untuk nomor 25, 9 buah bola. Ini nggak boleh nih ya. Yang betul gimana penulisannya ini? Pakai huruf biasa 9. Iya, gitu. Nggak boleh pakai angka. Salah ya. 9 pakai kata-kata, pakai huruf. Gitu. Sebuah bola diberi nomor 1 sampai 9, dimasukkan ke dalam suatu wadah. Dari wadah itu diambil satu bola, dicatat lalu dikembalikan lagi. Nah, dibalikin lagi. Diambil satu, dicatat, dibalikin lagi. Kalau diambil, kalau dilakukan, ini orangnya rajin banget, 180 kali. Frekuensi harapan banyak bola bukan bilangan. Oke, berarti diambil itu bukan bilangan prima dalam satu kali pengambilan. Dalam satu kali pengambilan dia cuma mengambil satu bola kan ya. Nah, dia tidak mau prima. Kalau tidak mau prima berarti dua prima itu kan 2, 3, 5, 7. Berarti yang tidak prima itu ada 5 ya, ada 5 angka yang tidak prima ya. Oke, peluangnya berapa ini? 5/9. Iya, ini gampang ya. 5/9 itu untuk satu kali pengambilan gitu. Jadi yang tidak prima itu 5/9. Kalau mau diambil sebanyak 180 kali, dikalikan aja 180 gitu. Jadinya 100. Jadi kalau diambil 180 kali, maka yang tidak prima munculnya 100 kali gitu. Ya, lanjut ke ini gampang juga nih. Peluang hari ini hujan adalah nih. Mau dicoba dulu ini nomor 26? Iya, Kak. Boleh, silakan. Sekalian 27 lah. Terakhir nih kayaknya. Habis itu latihan soal SB. Udah, Kak. Oke. Sama jawabannya? Sama. Oke. Kita bahas lah ya. Dua soal terakhir nih. Peluang hari ini hujan. Ini soal UTBK 2019 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah ya. Ada soal-soal yang kayak gini. Tapi bukan di TKA-nya, tapi kalau nggak salah di TPS-nya. TPSPK. Peluangnya kayak gini-gini nih.
peluang hari ini hujan 0,6, peluang hari ini tidak hujan. Misalkan peluang hari ini hujan P, yang tidak hujan itu P komplement, maka P itu adalah 3/5 dari P komplement. Nah, kalau kita tahu kalau P tam gimana ya? P itu sama dengan P1 atau gini, P ditambah P komplement itu kan 1 ya. Ya. Jadi kalau kita substitusi si P itu berarti jadinya apa? 1 dikurang P komplement. Gitu. Jadi 1 dikurang P komplement itu 3/5 P komplement. Jadi 1 sama dengan 8/5 kan ya, P komplement. Maka P komplementnya 5/8. Dia nanya apa? Peluang hari ini hujan. Dia nanya P. Jadi P itu 1 dikurang 5/8. Nah, ini soal UTBK 19. Kakak palingan ini. Nomor 27. Kemungkinan tim A menang melawan tim B itu 35%. Kemungkinan tim B menang melawan tim ini menang harusnya ya. Tim B menang melawan tim A itu 25%. Berarti lebih mungkin A yang menang gitu. Dari 40 pertandingan, frekuensi harapan pertandingan seri. Kalau seri berarti gak ada yang menang gitu ya. Oke. Kalau tim A menang 35, kalau tim B menang 25, itu totalnya ada berapa ini? 60%. 60. Itu kan menang-menang pokoknya. Masih belum ada yang ya kalau satu menang satu kalah, satu satu menang satu kalah gitu kan. Pokoknya ada menang kalahnya 60%. Berarti sisanya ya 40% ya yang nggak menang nggak kalah gitu. Nggak menang nggak kalah berarti seri gitu. Nah, kalau 40%-nya seri, jadi kalau dari 40 pertandingan, serinya ada berapa? Gitu. Kalikan aja kali 40 gitu. 40% dikali 40 jadinya 0,16 ya. Oke. Udah paham ya Weni? Sampai sini? Iya, paham, Kak. Oke, ini tinggal 28 sampai 44. Ya, mungkin Weni boleh coba nanti minggu depan kita bahas ya. Atau mau bahas yang lain atau ini dulu? Lanjut itu dulu aja, Kak. Oke, kayaknya minggu depan bisa siap ini. Ini cuma ngulang-ulang dari awal. Oke, kalau gitu, oh ya, nah, kita ada 2 minggu ya. Fisikanya nggak jadi. Nanti isu kalor kakak siapin ya. Sabtu ini ya. Ya, Kak. Oke, silakan live Weni. Ya, makasih, Kak. Oke, sama-sama.